Sambil menunggu Dr. Yusri, kita cerita sedikit. Saya tak biasa pengajian seperti ini. Kalau saya itu ngaji, biasanya ngaji bawa kitab, ya, ngaji kitab tafsir, oke, ngaji kitab hadis, oke, kitab balaghah, mantek, fikah, atau kata tasawuf seperti, masya Allah, ahlan wa sahlan, marhaban bihuduri Dr. Yusri. Insya Allah. Kita siapa ini? Ini tarif lintasan tarif di kelas sekolah ini. Oh ya. Ini yang mana yang saya sampaikan? Terserah ya, kita ambil apa tengah mungkin akhir ya. Karena saya ini yang pertama ya. Mohon maaf saya di atas sendiri ya, suladab sama Habibnya ini, insya Allah. Mohon maaf, benar-benar mohon maaf. Tapi ad-daif kal mayit, ya, tamu seperti halnya mayit. Mayit itu tidak punya kepentingan. Dia disuruh di atas, disuruh bawah, di bawah. Dikubur ya tidak protes. Itu namanya mayit. Ya. Ad-daif kal mayit. Saya sedang posisinya adalah tamu mengikuti apa kata Sahibul Bait. Ya, kita cerita sedikit di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya setelah subuh ada kuliah subuh sedikit. Tapi rata-rata Rasulullah setelah sholat subuh itu tidak meninggalkan tempat, tidak meninggalkan majelis sebelum matahari terbit. Ya, ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari kegiatan yang rutin mulai awal sampai Rasulullah wafat. Jika bukan karena darurat, Rasulullah setiap kali sholat subuh, setelah sholat subuh ini tidak meninggalkan majelis sebelum terbitnya matahari. Berapa jam? Ya tergantung. Kalau subuhnya awal waktu ya 2 jam mungkin. Kalau subuhnya itu akhir waktu 5 menit mungkin. Walhasil Rasulullah tidak pernah meninggalkan tempat majelis, tempat untuk sholat, musalla, hatta yatlu al-fajr. Fajr yatlu al-stulu hatta tulu isyamsi, sampai dengan terbitnya matahari. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Adabus Suluk itu menceritakan bahwa duduk di majelis sholat, di musola, tempat kita sholat subuh, tidak meninggalkan tempat sampai dengan terbitnya matahari, ini lebih lapang, lebih memudahkan untuk jalannya rizki daripada bekerja mulai subuh sampai subuh lagi. Ya. Duduk setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari, tidak meninggalkan musola, tidak meninggalkan masjid, tidak keluar dari masjid setelah sholat subuh. Yang mungkin tadinya itu berat menjadi imam, mundurlah wirid di belakang, membaca zikir-zikir, membaca wirid-wirid, membaca sholawat, membaca Quran, membaca dan lain sebagainya. Ini selalu dilakukan oleh Rasulullah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa hal yang semacam itu lebih melancarkan rizki, hasil untuk melancarkan rizki lebih besar daripada kerja mati-matian. Kerja mulai dari subuh sampai dengan subuh, hasilnya lebih banyak yang itu. Artinya lebih kita kedepankan tawakal kepada Allah. Gitu. Jadi untuk jalbur rizki
Ya, jalbur rezeki ini yang paling kuat ba'dal asri dengan ba'das subuhi. Waktul qurub. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan kuliah subuh. Biasanya kadang-kadang kuliah subuh, kadang-kadang tidak. Tapi yang pasti Rasulullah tidak meninggalkan tempat sampai dengan terbitnya matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pada saat itu mengadakan kuliah subuh, di mana Rasulullah itu kalau membacakan sebuah hadis, menyampaikan kepada sesuatu kepada umatnya tidak banyak, ya, tidak banyak. Enggak seperti orang sekarang, kalau yang dibocorkan itu banyak, satu pun tidak ada yang masuk. Kalau Rasulullah paling dalam satu pertemuan satu hadis, dua hadis, tiga hadis, tidak banyak. Ya. Itu Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah mengadakan kuliah subuh itu mengatakan, man tarakal haram nalal halal. Barang siapa menghindari haram, maka dia pasti akan mendapatkan yang halal. Ya. Barang siapa meninggalkan haram, menghindari haram, anti haram, pasti Allah akan carikan yang halal. Ketika Rasulullah mensabdakan sesuatu, menyampaikan suatu perkara kepada umat, pelan. Satu, pelan. Yang kedua, seringnya diulang 3 kali. Ya. Man tarakal haram nalal halal. Barang siapa menghindari haram, pasti akan mendapatkan yang halal. Diulangi lagi, man tarakal haram nalal halal. Barang siapa meninggalkan haram, pasti akan mendapatkan yang halal. 3 kali. Ini pada saat itu, pada saat kuliah subuh itu, ada seorang yang kegiatannya itu manusia malam, pekerja malam, sarik, maling. Tahu maling? Apa maling? Pencuri. Ya, biasa melakukan pencurian di malam hari. Tapi Allah memberikan satu jalan hidayah kepadanya, sehingga pada saat itu dia ada kesempatan sholat subuh bersama Rasulullah, dan ada kesempatan mendengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man tarakal haram nalal halal, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini yang kegiatannya setiap malam operasi door to door, ya, akhirnya berpikir tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Muhammad ini belum pernah dibuktikan mulai kecil sampai saat ini apa yang dia katakan itu dusta. Apa yang dia katakan itu meleset dari kenyataan. Itu tidak ada kamusnya. Dari kecil sebelum mengaku menjadi nabi sampai saat ini sudah berada di Medina, belum pernah ada cerita bahwa Muhammad itu berdusta. Dia mengatakan barang siapa meninggalkan haram pasti akan mendapatkan halal. Iya, pekerjaan saya hanya satu, ya, hanya haram tok. Mata pencaharian saya, profesi saya adalah satu, sang pencuri di malam hari. Coba, saya akan meninggalkan kegiatan ini untuk membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tarakal haram nalal halal. Akhirnya orang tersebut seharian, ya, kemarin yang hasil mencuri dibuang,
nggak makan sehari. Nanti kalau saya makan ini, maka saya tidak akan mendapatkan makanan yang halal. Karena uang ini hasil curian, saya masukkan masjid percuma, akan dibakar di neraka. Kalau saya makan, saya akan dibakar di neraka. Kalau saya tidak menggunakannya, pasti aku akan digantikan oleh Allah yang lebih baik dan yang halal menurut Allah. Akhirnya nggak makan. Seharian ditunggu sampai zuhur. Sampai zuhur belum makan, belum ada yang halal. Kemudian sampai sore, asar. Sampai maghrib jam 7 kalau di sini. Maghrib ternyata belum ada. Lapar nih. Uang ini beli aja ini. Jadinya dibuang, ambil lagi. Kemudian mau dibuat membeli, man tarokal haram nalal halal. Ingat, ya Allah, barang siapa meninggalkan haram pasti akan mendapatkan yang halal. Nggak jadi. Rasulullah belum pernah berdusta. Walaupun aku belum pernah membuktikannya, dan sekarang sedang membuktikan, Rasulullah tidak akan pernah berdusta. Karena Rasulullah berkata, ya, sesuatu itu keluar dari hati nurani, bukan dari nafsu. Keluar dari wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Rasulullah itu tidak pernah berbicara sesuatu atas kepentingan nafsu. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu hanya merupakan wahyu. Ya. Rasulullah ma kharaja minal qalbi yaqa'u fil qalbi. Jika ceramah, kuliah, pengajian, apa yang disampaikan oleh seseorang seperti yang saya sampaikan malam ini, jika itu keluar dari hati nurani, pasti akan diterima oleh hati. Dan itu jika saya sampaikan atas kepentingan nafsu saya, fahadzuhu al-adhan, maka hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Ma kharaja minal qalbi yaqa'u fil qalbi. Apa-apa yang keluar dari hati pasti akan diterima oleh hati. Dan apa-apa yang disampaikan oleh lisan, fahadzuhu al-adhan, hanya lisannya saja yang berbicara tanpa dari dorongan dari hati nurani, maka akan masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Ini Rasulullah mukhlis, dari lubuk hati yang paling dalam mengatakan seperti itu, sehingga orang yang profesinya pencuri selama bertahun-tahun mau makan menggunakan uang curiannya teringat man tarokal haram nalal halal. Nggak jadi. Akhirnya ditunggu sampai jam 12 malam belum ada. Mau makan, ingat man tarokal haram nalal halal. Ya Allah, nggak jadi. Tunggu sampai esok hari subuh. Sampai subuh ternyata tidak ada, ikut jamaah lagi biasa. Ditunggu sampai zuhur yang kedua, ternyata belum ada makanan. Sampai asar belum ada makanan. Sampai maghrib belum ada makanan. Sampai malam yang kedua belum ada makanan. Pada malam yang ketiga dia tidak tahan untuk menahan lapar, rasa lapar itu. Kalau sahabat makan satu hari dua kali satu hari, dua hari sekali, itu biasa. Ya, para sahabat kalau makan 2 hari sekali itu hal yang sangat wajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dulu sampai wafat belum pernah makan 3 hari berturut-turut. Belum pernah, tidak ada kamusnya. Nggak pernah makan 1 hari 2 kali, akan tapi belum pernah juga Rasulullah makan 3 hari berturut-turut. Kalau sekarang makan, besok nggak makan. Kalau sekarang makan, besok makan, lusa nggak makan. Hari yang ketiga pasti tidak makan. Itu Rasulullah. Belum pernah makan sehari 2 kali. Belum pernah makan selama 3 hari berturut-turut. Itu Rasulullah. Jadi kalau ini menahan lapar semalam biasa, menahan lapar 2 malam biasa. Pada malam yang ketiga sudah tak mampu. Menahan
gejolak protes dan demo yang diadakan oleh perut. Akhirnya bereaksi. Pada malam yang ketiga jam 3 malam bereaksi masuk kepada sebuah rumah. Di dalam rumah itu ternyata ada hidangan. Meja makan ini penuh dengan makanan, ada buah-buahan, ada makanan-makanan, ada lauk. Di depannya ada lemari. Almari itu penuh dengan perhiasan, pakaian dan segalanya. Kemudian di dalam kamar itu ada seorang wanita janda yang sangat muda dan sangat cantik, baru ditinggalkan mati oleh suaminya. Tapi masa iddahnya sudah habis. Akhirnya orang ini masuk, mau mengambil buah. Akhirnya ingat, man tarakal haram nalal halal. Barang siapa meninggalkan haram pasti akan mendapatkan yang halal. Enggak jadi. Mau mencicipi nasi, man tarakal haram nalal halal. Barang siapa meninggalkan haram pasti akan mendapatkan yang halal. Enggak jadi. Akhirnya dibungkus. Ya, ini ada penutup meja itu namanya taplak kalau Jawa Timur itu. Di sini apa itu? Ya, penutup meja itu kain itu kan. Nah, itu dibungkus. Dibuat membungkus makanan dan buah-buahan, dibungkus jadi satu. Udah, nanti kalau lupa dengan mantarokal haram saya bawa. Nggak bisa lupa. Akhirnya membuka almari. Masya Allah, perhiasan. Bawa itu perhiasan, bungkus juga. Pakaian dibungkus juga. Masih kurang, nafsunya masih mendorong dia untuk melakukan segala sesuatu yang melanggar aturan agama dan menjalankan haram, sehingga tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, man tarakal haram nalal halal. Akhirnya dia membuka pintu kamar. Ternyata di situ ada gadis. Ya. Kemudian diraba dari atas. Ya Allah, ya Allah, itu. Mau meraba, man tarakal haram nalal halal, enggak berani memegang lagi. Mau disentuh, man tarakal haram nalal halal. Ya Allah, ini kalau tidak dipegang, ya sia-sia. Bagaimana? Eman-eman, kalau bahasa Jawa itu eman-eman. Apa ini sini ya? Ya, kalau nggak dipegang ini lah kebadir lah katakan kalau makanan ini. Kalau dipegang haram, kalau tidak dipegang ya Masya Allah, enggak jadi. Dari atas ke bawah, akhirnya mendengar panggilan azan subuh. Ya Allah, ini sudah hampir subuh, kurang 2 detik, kurang 1 menit. Jika subuh dikumandangkan saya masih berdiri di sini, maka perempuan ini menjerit dan saya akan didatangi orang banyak dan akan dihakimi. Mungkin saya akan mati di sini. Akhirnya laki-laki itu melarikan diri, lari menuju ke masjid. Ya, gayanya seperti orang yang sangat khusyuk. Ya, sebagaimana dia itu adalah seorang kiai, seorang ustadz yang berpakaian rapi, ya, menangguhkan kepalanya itu seperti ini, dan akhirnya itu wirid, padahal dia itu menyembunyikan sesuatu. Akhirnya setelah subuh Rasulullah mengadakan kuliah subuh lagi. Kemudian biasanya Rasulullah itu mempertanyakan, ayo siapa yang tadi malam bermimpi, coba ceritakan, nanti saya takwili, akan saya tafsiri mimpi itu. Biasanya Rasulullah gitu. Dicari dan tidak ada yang bertanya, Rasulullah, saya tadi tidak bermimpi, tadi malam itu tidak bermimpi, tapi seperti mimpi. Bagaimana? Itu di sekitar jam 3 rumah saya, pintu rumah saya itu ada yang mendobrak, membuka dengan paksa. Kemudian makanan di meja makan itu sudah dibungkus, pakaian saya sudah dibungkus, perhiasan saya sudah dibungkus, saya pun sudah sempat diraba-raba, tapi kemudian mendengar azan subuh dia melarikan diri. Itu Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon jalan keluar, berilah saya jalan keluar agar supaya saya mendapatkan keamanan. Akhirnya orang itu ditanya, Mbak, kalau di sana Mbak, kalau di sini apa ya?
Perempuan yang muda itu dipanggilannya itu apa? Cik, cik ya, cik. Kamu ingat ciri-ciri orang itu seperti apa? Ya ingat, Rasulullah agak gelap-gelap, tapi saya kelihatan umpama melihatnya orang di sini, melihat orangnya itu ada di sini, saya tahu. Coba kamu pandang di antara orang-orang yang ada ini siapa? Ada enggak? Dipandang, pandang. Ya Allah, itu orangnya di depan. Biasakan orang menyembunyikan sesuatu agar supaya tidak tercium, melakukan sesuatu seakan-akan dialah yang terbaik. Ya, ada udang di balik batu. Kayaknya itu, Kiai, cirinya persis, pakaiannya seperti itu, jenggotnya seperti itu, tapi persisnya wallahu alam. Tapi kayaknya nggak bleset. Ini 99% orangnya ini, Kiai. Nah, ya Rasul, akhirnya Rasulullah memanggil orang itu. Ahmad, benar, kamu yang melakukan itu. Ya, orang sudah ada pintu hidayah, sehingga ditanya Rasulullah menjawab dengan sejujurnya. Iya ya Rasul, aku yang melakukan, memang aku orangnya. Rasulullah lantas bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Makanan itu kamu bungkus, tidak kamu bawa. Buah-buahan kamu bungkus, tidak kamu bawa. Perhiasan, pakaian, orangnya pun sudah kamu masuki kamarnya, tapi tidak kamu apa-apakan. Itu maksud kamu itu apa? Begini Rasulullah, saya itu terus terang saja, sebelum ini kegiatan saya adalah orang yang bekerja di malam hari door to door. Ya, kalau sekarang saya itu masuk rumah si fulan untuk mengambil barangnya secukup untuk kebutuhan sehari-hari, maka besoknya gantian ini, besoknya gantian ini. Akhirnya orang-orang itu tidak terasa. Yang sana kehilangan, ya mungkin kehilangan hanya sekali, ya sudah tidak dipikirkan. Yang sini kehilangan satu kali. Kalau sudah habis kita ulang dari awal lagi, semesteran gitu ya. Terus secara bergilir. Kemudian 3 hari yang lalu, di tempat yang sama, di kesempatan yang sama, berhadapan dengan orang yang sama, Rasulullah pada saat itu mensabdakan, man tarokal haram nalal halal. Benar kan Rasulullah mengatakan, iya benar itu, 3 hari yang lalu aku yang sampaikan itu. Maksud kamu bagaimana? Ini ketika saya mendengar man tarokal haram nalal halal, saya berpikir untuk meninggalkan kegiatan saya yang selama ini mencuri yang hukumnya adalah haram. Ingin membuktikan kebenaran, seberapa kebenaran hadis yang engkau sabdakan itu ya Rasulullah. Saya tahan sampai zuhur, sampai asar, sampai semalam, sampai 2 malam ketika aku sudah tidak mampu menahan diri. Akhirnya bereaksi lagi, bekerja lagi sebagaimana aktivitas-aktivitas sebelumnya. Akan tapi makanan yang mau saya ambil, yang mau makan, ini ternyata saya teringat man tarokal haram nalal halal, nggak jadi. Buah-buahan sama, perhiasan sama, ya. Wanita yang sudah saya pegang, saya lepaskan, itu juga sama. Ya, man tarokal haram nalal halal. Barang siapa meninggalkan haram maka akan mendapatkan barang yang halal, yang kualitasnya sama dengan yang haram itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Masya Allah, kamu itu orang baik, Mat. Hanya mendengar hadis 1 kali sudah kamu amalkan dan sudah kamu buktikan itu. Akhirnya bertanya kepada sang perempuan ini, Cik, kamu kan janda? Iya ya Rasul. Kamu kan masih muda, butuh suami, seorang suami yang bisa menjaga diri kamu. Betul ya Rasul. Kamu kalau saya nikahkan dengan Ahmad itu bagaimana? Ya Rasul, dia itu mantan pencuri. Masa saya gadis muda yang cantik, yang kaya seperti ini didapatkan orang seperti itu? Tapi itu kalau memang sudah perintah akan saya jalankan.
saya harus mengikuti perintah, pasti itu yang terbaik. Tapi kalau ini bukan perintah, akan saya cari yang lain deh. Jangan itu. Masa suami saya itu mantan pencuri? Rasulullah mengatakan, at-ta'id minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang sudah bertaubat dari suatu dosa itu sebagaimana orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ya, sebagaimana orang yang tidak berdosa sama sekali, tidak pernah melakukan dosa. Dia itu dulu belum tahu, mendengar hadis satu kali langsung dia amalkan. Saking menyatunya dengan jiwa dan raganya, mau makan ingat man tarakal haram nalal halal, dia tinggalkan. Itu membuktikan bahwa Ahmad ini adalah orang yang baik, benar-benar baik, baik menurut manusia dan baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya Rasul, kalau engkau telah mengangkat dia sebagai orang yang baik, menurut engkau dia adalah orang yang mulia di sisi Allah, oke, saya siap zahiran batinan untuk dinikahkan dengan sang Ahmad ini. Akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah dan pulang. Setelah pulang, Mas, Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal haram nalal halal. Barang siapa meninggalkan haram akan mendapatkan halal. Kita buktikan sekarang, kamu kemarin meninggalkan, tidak mau makan nasi saya yang kemarin, yang tadi malam, ini hukumnya haram, sekarang menjadi halal. Silahkan dihabiskan. Man tarakal haram nalal halal. Barang siapa meninggalkan haram pasti mendapatkan yang halal. Kemudian buah-buahan dipersilakan. Ini perhiasan, buka semuanya, ambil yang kamu mau. Dan ini saya, yang kemarin haram, kamu meraba tidak jadi, sekarang menjadi halal 100%. Man tarakal haram nalal halal. Untuk membuktikan kebenaran hadis ini ternyata 3 hari Pak. Tidak langsung jadi, 3 hari. Allah pasti menguji seseorang untuk membuktikan kebenaran itu. Jika dia sabar, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Man tarakal haram nalal halal. Barang siapa meninggalkan haram pasti akan mendapatkan yang halal. Ya gitu. Kenapa? Karena kita setiap umat Islam ini mendambakan mempunyai anak yang salih. Ya. Semua orang menginginkan anaknya adalah anak yang salih, menjadi seorang ulama, menjadi orang yang agung, menjadi ini dan itu. Tapi kita itu lupa dengan konsep bagaimana cara mendapatkan anak yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka lebih pantas masuk neraka daripada surga. Kullu lahmin nabata min haram min suhtin. Setiap daging yang tumbuh dari makanan energi yang haram itu pantas masuk neraka dan tidak layak masuk surga. Itu. Kalau apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita gunakan, itu semuanya halal, insya Allah. Salah satu cara untuk mendapatkan anak yang soleh ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sejarah Imamuna Asy-Syafi'i, Ahmad Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang yang hebat Pak. Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 6 tahun, wakilah 7 tahun. 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 9 tahun, wakilah 12 tahun itu sudah hafal kitab Muwatta. Muwatta'nya Imam Malik. Ya. Pada saat Imam Syafi'i itu umur sekian, umur 9 tahun atau 12 tahun saya lupa, itu mengaji dengan Sufyan bin Uyainah. Hadis-hadis Sufyan bin Uyainah sudah 100% dikuras habis oleh Imam Syafi'i, hafal semua. Dan Imam Syafi'i itu sangat-sangat cerdas. Ada seorang syekh yang datang dari Yaman, melihat kecerdasan Imam Syafi'i ini. Masya Allah, anak sekecil ini sudah sehebat itu. Alangkah sayangnya jika anak ini tidak mengenal fikih, jika tidak mengenal ilmu fikih. Akhirnya Imam Syafi'i bertanya,
Mbah Kiai, aku mendengar bahwa engkau telah mengatakan kepada seseorang tentang saya, ya, tentang diri saya, alangkah sayangnya jika anak muda yang secerdik ini tidak mengenal tentang ilmu fikih. Karena itu aku bertanya, saya harus mengaji kepada siapa lagi? Ulama Mekah sudah semua saya kuras ilmunya, ya, sudah saya timba ilmunya, dan saya harus menimba kepada siapa lagi? Akhirnya orang Yamani mengatakan, pergilah engkau ke Madinah, di sana ada tuan guru, ada kiainya kiai, tidak hanya kiai tapi kiainya kiai. Seluruh kiai sedunia itu kalah dengannya, berguru kepada beliau Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, punyakah dia sebuah kitab? Dijawab punya, namanya kitab Muwatta. Setelah itu Imam Syafi'i bertanya-tanya kepada orang Mekah yang mempunyai kitab Muwatta. Ya, kitab Muwatta itu dulu besar, beberapa jilid, kemudian akhirnya dikecilkan sesuai dengan riwayat-riwayat. Riwayat ini 500 hadis, riwayatnya ini 500 hadis, riwayat ini 500 hadis, tidak kurang dari 10.000 atau lebih, 10.000 hadis. Imam Syafi'i pinjam kitab itu, kemudian setelah minjam selama 9 malam dibaca, hafal semua. Ya. Kitab yang sebegitu besar dibaca selama 9 malam, dan setelah membaca langsung hafal. Ayo, siapa yang paling cerdas seperti itu? Siapa? Coba, orang seluruh dunia, orang yang mempunyai kecerdikan seperti itu, memorinya begitu besarnya, ya, Masya Allah. Ribuan hadis dihafal hanya dalam 9 malam. Setelah Imam Syafi'i umur 15 tahun diangkat menjadi mufti mutlak oleh Imam Malik. Misluka yufti wala yastafti. Ini kenapa Imam Syafi'i menjadi orang seperti itu? Kita tidak pernah menggali. Oh, ternyata kita lihat sejarah bahwa Imam Idris, abahnya Imam Syafi'i, suatu ketika pada saat mondok dulu, ini pulang dari pondok lewat tepi sungai. Di tepi sungai, mengikuti jalur sungai, kemudian di tengah-tengah perjalanan beliau lapar. Karena terasa lapar, ya ingin mencari makanan. Kemudian dia temukan sebuah delima, ya, atau apel lah kalau sekarang itu, sebuah delima yang berada di dasar sungai. Akhirnya Imam Idris ini turun mengambil apel itu, dimakan. Ya, karena lapar nggak berpikir panjang, langsung dimakan. Setelah dimakan ingat, Masya Allah, ini apel saya makan, ini apel siapa? Halal ataukah tidak? Jika halal, oke, ma muskil. Tapi jika tidak halal, maka kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Jika ini haram, maka setiap daging yang tumbuh dari haram, maka nerakalah yang paling layak untuknya, tidak ada lain. Bagaimana saya bisa mempunyai anak yang saleh sementara saya terbuat dari yang haram? Anak saya pasti akan menjadi anak yang haram. Menangis. Imam Idris menangis dan menangis. Akhirnya menyusuri sungai, melihat siapakah orang yang di tepi sungai yang mempunyai buah seperti ini, ya, sisa buah itu masih di bawah. Kemudian di situ ada seseorang yang rumahnya di tepi sungai, punya buah yang disamakan dengan sisanya ini, Masya Allah, ini persis. Akhirnya beliau sowan kepada kiai itu beberapa hari, sampai beberapa hari tidak ketemu. Akhirnya ketemu. Setelah ketemu, Mbak Kiai, ya, 3 hari yang lalu saya merasa lapar dan menemukan 1 buah apel di dasar sungai, dan saya ambil tanpa pikir panjang karena lapar, saya makan. Karena itu kalau memang benar ini adalah apel Mbah Kiai, Tuan Guru,
saya mohon halalnya zahiran wa batinan, sehingga jangan sampai terjadi satupun sel tubuh saya, satupun daging tubuh saya ini yang terdiri dari makanan yang haram, yang menyebabkan saya ahli neraka, keturunan saya keturunan yang ahli neraka, dan seterusnya. Akhirnya Mbak Kiai mengatakan, enak kamu minta halal, ya, kamu minta halal enaknya. Saya tidak mau menghalalkan kecuali kamu mengikuti persyaratan saya 3. Oke, apapun syarat itu akan aku lakukan demi untuk menghalalkan makanan yang sudah masuk ke dalam perut saya ini ya Syekh. Akhirnya Syekh, oke, kalau kamu benar-benar ingin mencari halalnya makanan yang engkau makan, maka kau harus bekerja kepada saya selama 4 tahun, tidak saya bayar sepeser pun. Kamu hanya saya kasih makan sebagaimana budak makan, tapi tidak saya gaji sedikit pun. Mau? Imam Idris mengatakan, jangankan 4 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan berapapun, asalkan yang sudah masuk ini menjadi halal, akan aku lakukan, insya Allah. 4 tahun hanya gara-gara apel yang sudah digigit masuk ke dalam perut. Coba bayangkan, selama 4 tahun bekerja sampai habis. Kalau sekarang perjanjian pertamanya itu adalah bulan Safar, seperti ini 1 Safar, maka 4 tahun kemudian tanggal 1 Safar ini sudah habis waktunya. Tanggal 1 Safar sudah habis waktunya, dan kemudian bertanya kepada Kiai, syarat yang pertama, ujian yang pertama untuk menghalalkan makanan yang sudah kadung masuk dan menjadi daging pada tubuh saya, itu sudah saya luluskan. Persyaratan yang kedua apa? Persyaratan kedua diluluskan. Kemudian persyaratan yang ketiga, kamu bisa menjadi halal makanan yang sudah kamu makan dengan syarat kamu mau menikahi anak saya. Kamu sudah pernah tahu anak saya? Belum ya Kiai? Saking solehnya Imam Idris belum pernah tahu raut wajah dari putra Kiai itu. Padahal satu rumah, belum pernah tahu wajah anak gadisnya sang Kiai itu. Kamu harus menikahi anak saya, baru ya makanan delima yang sudah masuk ke dalam perutmu itu aku halalkan 100%. Bagaimana? Mau enggak? Mau Kiai? Ya, mau, saya mau menikahinya. Zahiran wa batinan saya terima jika saya nikahkan. Jangan kamu terima dulu, lihat dulu siapa dia. Saya terangkan, anak saya itu bisu, tidak bisa bicara. Anak saya itu telinganya tuli, tidak bisa mendengar. Anak saya itu matanya buta, tidak bisa melihat. Anak saya tangannya itu setruk, tidak bisa digerakkan. Kakinya setruk, tidak bisa digerakkan. Lumpuh bertahun-tahun. Kamu kan selama 4 tahun belum pernah tahu anak saya, iya kan? Betul Kiai. Kamu mau menikahi anak saya yang keadaannya seperti itu demi Allah, demi halalnya makanan yang sudah masuk ke dalam perut ini, saya mau dan ridho lillahi ta'ala zahiran wa batinan, saya menikahi putra Kiai. Oke, kalau seperti itu saat ini juga engkau aku nikahkan dengan anak saya. Akhirnya dinikahkan. Setelah dinikahkan diketemukan ke dalam kamar. Setelah masuk kamar, Masya Allah, Imam Idris, abahnya Imam Syafi'i, membuka pintu langsung lari sekencang mungkin, ketemu dengan abahnya, abah mertua. Idris ke sini. Kenapa kamu lari seakan-akan dikejar oleh harimau? Lari begitu kencang. Iya Kiai, saya mendengar putra Kiai itu buta, ternyata matanya itu membelalak seperti bidadari. Ya. Dia itu bisu, Masya Allah, lisannya itu fasih seperti orang, seperti bidadari. Dia itu pendengarannya itu kuat, dia itu tangannya itu normal 100%, kakinya normal 100%, dan semuanya tidak ada aib sedikit pun. Itu keliru Kiai, bukan istri saya yang dibicarakan oleh Kiai. Karena itu saya takut lari.
Kalau kita dinikahkan keliru yang lebih baik, wah oke. Wah ini rezeki. Nah, ini orang salih, orang yang wara, orang yang wirai, dijaga oleh Allah. Karena yang dibincangkan itu seperti itu, akhirnya tidak mau, lari. Ya Idris, duduklah kamu di sini, akan saya terangkan apa maksud saya yang aku lakukan untuk kamu selama 4 tahun ini. Iya Kiai, begini, saya melihat pertama kali engkau di raut wajahmu itu ada tanda-tanda orang yang saleh. Dan saya membuktikan bahwa kamu itu adalah orang yang saleh, orang yang wara. Menemukan sebuah delima, sebuah apel di dasar sungai dimakan, itu aja minta halalnya mati-matian. Disuruh bekerja 4 tahun tanpa gaji pun dijalani. Itu membuktikan bahwa engkau adalah orang yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan 4 tahun tidak digaji Pak. Engkau adalah orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau saya nikahkan dengan anak saya yang bisu, yang buta, yang semper, yang lumpuh dan lain sebagainya. Engkau menyanggupinya. Engkau adalah orang yang dijaga oleh Allah. Dan aku memang selama ini mencari orang yang seperti engkau ini, ya anak muda, wahai Idris, ya, Idris Asy-Syafi'i. Akhirnya ini maksud saya, anak saya itu buta. Buta artinya apa? Matanya belum pernah dibuat melihat maksiat kepada Allah. Matanya hanya dibuat untuk membaca Al-Quran, Al-Quran dan Al-Quran. Belum pernah keluar dari kamar. Kamu selama 4 tahun belum pernah tahu kelebatnya anak saya. Orang dulu Bu, orang dulu ya. Kalau orang sekarang udah luar negeri, jangankan keluar rumah, luar negeri. Kalau ada luar dunia, mau keluar dunia, karena nggak ada kesempatan ya, nanti nunggu mati keluar dunia itu. Orang sekarang, kalau orang dulu Masya Allah, ibunya Imam Syafi'i tak pernah keluar kamar. Mata hanya dibuat untuk melihat kitab suci Al-Quran. Lisan hanya untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk berselawat kepada Rasulullah, untuk ABC demi ibadah dan ibadah kepada Allah. Tangannya belum pernah dijamah untuk maksiat, kakinya belum pernah dilangkahkan untuk melakukan maksiat, telinganya tak pernah mendengarkan maksiat. Itu maksud saya dengan buta, maksud saya dengan butek, maksud saya dengan bisu, maksud saya dengan apa namanya kalau sekarang itu stroke total. Itu. Dan kaulah orang yang paling cocok dengan anak saya. Kita lihat ya, setelah Imam Idris ini dinikahkan dengan sang putra kiai ini, kemudian hari mempunyai anak yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita lihat siapakah Imam Syafi'i itu. Ternyata dalam menjaga makanan yang halal. Masya Allah, ya kan? Itu. Sekarang orang sekarang itu selalu berpikir mencari dengan cara yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Cara yang haram saja kita belum pasti dapat, apalagi dengan cara yang halal. Kita kembali kepada konsep Rasulullah, man tarakal haram nalal halal. Barang siapa meninggalkan haram pasti akan mendapatkan yang halal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup, coba kita lihat mereka ya, orang yang wara, orang yang sangat menjaga kehalalan, jangan sampai ada yang termasukkan haram. Kita lihat siapa Imam Haramain itu. Imam Haramain adalah orang yang sangat dijaga, diawasi 100% oleh ayahandanya. Imam Haramain itu, coba kita lihat Imam Haramain ini pada saat bayi kecil mungil, ini ibunya itu pergi, ditinggal ibunya pergi sama abahnya. Imam Haramain itu menangis menjerit karena kelaparan dan kehausan. Akhirnya sang pembantu ini tidak tega, akhirnya dijak ke tetangganya, di mana tetangganya itu ada amat yang menyusui.
Dan amat yang menyusui akhirnya mau menyusui Imam Haramain. Di tengah dia menyusui Imam Haramain, abahnya datang, langsung dicabut. Sudahkah engkau minta izin kepada majikan kamu untuk menyusui anak saya? Belum Kiai. Haram hukumnya. Langsung Imam Haramain dijungkir, dibalik, kaki di atas, kepala di bawah, dan mulutnya Imam Juwaini, abahnya Imam Haramain, langsung dimasukkan ke dalam mulut untuk memuntahkan. Dan pada saat itu akhirnya muntah, wajah Imam Haramain menjadi biru, menjadi merah kehitam-hitaman, hampir mati. Ya. Semua orang menjerit karena melihat itu. Imam Juwaini mengatakan, saya lebih tega melihat Imam Haramain ini mati daripada kemasukan makanan yang tidak halal, yang menyebabkan dia bukan min ahlil ilmi, bukan orang yang saleh, bukanlah orang yang ahli surga. Itu seperti itu mereka orang-orang zaman dulu dalam menjaga halalnya makanan yang dia makan. Orang sekarang tak pernah berpikir seperti itu, mendambakan anak yang soleh, tapi caranya yang nggak benar. Ya, semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mungkin kelamaan ya, mohon maaf. Ya, karena saya sendiri nggak pernah mengisi hal semacam ini. Kok bablasan ini, maaf, kelamaan. Udah kelamaan ya, habis waktunya ya. Mohon maaf, ini nggak sempat baca ini. Ya, udah ada hadis itu ya, man tarokal haram nalal halal. Kemudian ada dalil hadis lagi, kullu lahmin nabata min suhtin wa huwa fannaru aula bihi. Ya. Untuk sekarang saya ijazahkan kitab Targhib wa Tarhib lil Mundhiri ya. Kitab Targhib wa Tarhib karya Imam Mundhiri, kemudian diringkas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Mukhtasar At-Targhib At-Targhib, ini kitabnya, pengarang Bulughul Maram itu, tapi pengarang asli Targhib At-Tarhib itu adalah Imam Al-Mundhiri. Itu mungkin halaman terakhir mungkin itu ya. Kalau musalsal kemarin malam di kesempatan yang sama, tapi di Masjid As-Salam kemarin sudah saya jazahkan musalsal bil musafahah ya. Sekarang saya ijazahkan yang kemarin itu lupa tidak mengijazahkan adalah At-Targhib wa Targhib lil Hafiz Az-Zaki Zakiyuddin Al-Mundhiri ya, lil Mundhiri wa sa'iri tasanifihi, dan semua karya-karya tulis kitab-kitabnya Imam Mundhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wala haula wala quwwata illa billahil azim, amma ba'du. Faqad qala al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, al-isnadu minad din. Sanad adalah merupakan bagian daripada agama. Sekarang banyak orang-orang yang mempunyai faham-faham baru yang tidak mempunyai sanad kepada Rasulullah, menyimpang dari Rasulullah dan melawan arus. Ya, melawan dari apa yang tradisi-tradisi yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, yang diwarisi dari ulama sebelumnya, sampai dengan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sanadnya. Lah kita ulama ahli sunnah lebih memperhatikan sanad. Kamu punya sanad tentang ini dari mana? Kamu mempunyai ini dari mana? Oh, sanad saya dari guru saya dari gurunya, dari gurunya sampai dengan Imam Nawawi, sampai dengan Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Syafi'i, kemudian gurunya lagi Imam Malik, gurunya sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kitab At-Targhib wa Tarhib lil Hafiz. Kalau Al-Hafiz itu yang hafal hadis ya. Kalau Al-Hamil hafal Quran. Cuman sekarang zaman akhir Al-Hafiz itu lebih identik dimaknani orang-orang yang ahli Quran, hafal Quran. Kalau Al-Hafiz sebenarnya istilah itu
dipergunakan untuk mereka-mereka yang pakar hadis. Hafal hadis berapa ribu dijuluki al-hafil. Ya, kalau hafal Quran namanya al-hamil. Jadi untuk zaman akhir, untuk kalau di Jawa entah di sini tak tahu. Jawa ini dia itu hafid Quran. Nah, harusnya hamil Quran. Ya, harusnya. Kalau di Jawa itu hafid, dia itu hafid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma at-targhib wa tarhib lil hafiz az-zaki al-mundhiri wa sa'iri wa al-mundhiri fa arwiha an syaikhi Muhammad Taifur Mawardi an Syekh Yasin Al-Padani an Syekh Muhammad Abdul Baqi ibni Mula Ali Al-Maknawi Al-Madani an Sayyid Muhammad Ali bin Tahir Al-Witri an Abdul Ghani bin Abi Sa'id Ad-Dahlawi an Muhammad Abid As-Sindi an ammihi Syekh Muhammad Husain Al-Ansari As-Sindi wa Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal kilahuma an walidil akhir As-Sayyidi Sulaimana ibni Yahya ibni Muhammad Maqbul Al-Ahdal an Sayyid Ahmad bin Muhammad Syarif Maqbul Al-Ahdal an Sayyid Yahya bin Umar Maqbul Al-Ahdal an Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nakhli Al-Makki anil Musnid Al-Burhan Ibrahim bin Hasan Al-Kaurani Al-Madani an Syekhi Al-Mula Muhammad Syarif As-Siddiqi Al-Kaurani anil Faqihi Ali ibni Muhammadin Al-Makki Al-Yamani an Syihab Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Hitami Al-Makki anil Hafiz Jalaluddin Al-Jalal Abdurrahman ibni Abi Bakrin As-Suyuti an Muhammadin ibni Muqbil Al-Halabi an Muhammad ibni Aliin Al-Harawi anil Hafiz Syarafiddin Ad-Dimyati anil Hafiz Zakiyuddin Abi Muhammad Abdul Azim ibni Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faya ayyuhal hadirun, saya panggil ya ayyuhal hadirun, artinya wahai orang-orang yang hadir, bapak-bapak, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah gitu. Faya ayyuhal hadirun, labbaik gitu ya. Faya ayyuhal hadirun, ajaztukum at-targhib wa targhib lil hafiz az-zaki lil mundhiri wa sa'iri tasanifi kama ajazani masyayikhi. Kopil tu ya, jawab dengan kopil tu, saya terima ijazahnya. Kopil tu saja cukup, kopil tu ijazatan. Kalau Syekh Yasin dulu ini mengijazahkan, cara kopilnya adalah kopil tu ijazatan. Kalau Sayyid Muhammad kopil tu ijazataka atau kopil tu. Dari guru saya juga seperti itu. Satu guru saya Syekh Zamroji, kalau kopul cukup dengan kopil tu ijazatan, bitanbin. Atau yang satunya Ki Ahmadi kopil tu ijazataka. Atau salah satu guru yang lain Syekh Abdul Hamid mengijazahkan cukup kopilnya adalah kopil tu. Nah cukup. Syekh Abdul Hanan juga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ajaztukum at-targhib wa tarhib lil hafiz az-zaki al-mundhiri wa sa'iri tasanifihi kama ajazani masyayikhi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan kama zida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat. Ya basidal ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Rabbana alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika karamika bi ghairi hisab.
اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية خسولها ومن العيش رغده ومن العمر أسعده ومن اللطف أنفعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل رحمتك مسيرنا ومآلنا واسبب سجاع عافيك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيش الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار وأنت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.